Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Siti Makfira Ramadana R. Saya akrab disapa Vira. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Yang saat ini saya masih berada di semester 5. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melakukan anamnesa sebelum kita melakukan praktikum beberapa hari ke depannya. Segala bentuk informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan praktikum saja. Wawancara ini akan berlangsung kurang lebih 40 menit ke depan, dan selama proses wawancara berlangsung akan dilakukan perekaman suara. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kita mulai. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu terkait identitas dirinya, namanya? Nama saya Husnul Hatimah Ilham. Oke, kalau ayah dan ibunya boleh diberitahu nama orang tuanya? Ayah saya Ilham Radi, ibu saya Nur Aini. Oke, baik. Terkait tempat dan tanggal lahirnya Anda dan kedua orang tuanya? Kalau tanggal lahir saya Sandra Bone 1 November 2006. Kalau ibu saya Sandra Bone 11 bulan 3 1971. Kalau ayah saya lahir di Panyangkalang tanggal 8 bulan 4 1970. Oke, baik. Terkait agamanya? Agamanya saya Islam, ibu dan ayah saya juga Islam. Oke, Islam semuanya ya. Kalau terkait suku bangsanya? Suku Makassar, bangsa Indonesia. Oke, kalau terkait ayah dan ibunya, keduanya Makassar semua? Iya, Makassar semua. Oke, baik. Kalau pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir saya SMA. Kalau ayah saya magister pendidikan, kalau ibu saya S1. Oke, baik. Kalau terkait pekerjaannya saat ini atau mungkin kesibukannya? Saya mahasiswa S1. Ayah saya PNS, ibu saya P3K. Oke, baik. Untuk status pernikahan? Saya belum menikah, ayah dan ibu menikah. Oke. Untuk selanjutnya, saudari ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, kalau ayahnya? Ayah anak ke-4 dari 6 bersaudara. Ibunya? Ibu anak ketiga dari 5 bersaudara. Oke, baik. Untuk alamatnya? Alamat di Sanrobone, Takalar. Oke. Ayah dan ibunya? Sama, Sanrobone, Takalar. Oke, baik. Selanjutnya, boleh diceritakan bagaimana pengalaman masa lalu yang mungkin menurut Anda itu menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan? Kalau pengalaman masa lalu yang menyenangkan banyak sih Kak, cuma kalau saya soroti yang paling menyenangkan itu saat saya bersama teman-teman SMA khususnya. Saat pulang sekolah itu kami biasanya nongkrong di rumah salah satu teman dan biasanya menghabiskan waktu sampai sore. Oke, kalau terkait yang tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan itu saat di sekolah kami mendapat masalah seperti pernah berselisih dengan teman sekelas juga. Ya, seperti itu. Boleh diceritakan lebih lanjut berselisihnya itu dalam konteks seperti apa? Dalam konteks biasanya salah paham sih Kak, cuma karena kan anak SMA emosinya meledak-meledak, biasanya gampang tersinggung. Jadi kami baku tidak saling bicara dengan teman lain. Oke, bagaimana perasaan, reaksi, dan tindakannya kita dalam menghadapi pengalaman itu? Reaksi saya tuh kalau saat situasi tersebut terjadi, saya biasanya juga terbawa emosi, marah-marah. Cuma kalau sudah lama-lama saya pikir-pikir secara logika, saya sudah tidak emosi lagi. Saya kadang merasa malu sendiri, kenapa ya saya tadi seperti itu. Oke,
Kan tadi dikatakan kalau biasa merasa marah, merasa ingin emosi juga. Nah, tindakannya seperti apa ketika merasakan hal itu? Saat merasa hal itu saya biasanya langsung ngomong sih Kak, cuma kadang saya ngomongnya ke orang itu agak sedikit keterlaluan, jadi setelahnya itu saya menyesal, saya menyesal kenapa ya saya ngomong kayak gitu ke orang, kayaknya saya terlalu keterlaluan deh. Oke, berarti Anda ini ketika mengalami masalah itu lebih ke mengutarakan langsung ya? Iya biasa. Oke, peristiwa atau permasalahan yang mungkin menyebabkan Anda ini tersinggung, marah, sedih, senang, atau mungkin kecewa, sakit hati, atau mungkin malu, apakah ada? Peristiwa, kalau tersinggung itu kadang saya tersinggung kalau orang-orang semisal saya sedang berbicara terus orang-orang seperti tidak menaruh perhatian, padahal kan itu sesi saya untuk berbicara. Nah biasanya saya tersinggung, hanya kalau masalah seperti itu saya tidak langsung meledak gitu loh, saya simpan sendiri saja sampai perasaan saya biasa-biasa saja. Oke, apakah ada alasan tertentu mengapa Anda ini merasa tersinggung ketika diperlakukan seperti itu? Tidak ada Kak, cuma spontan saja saya merasa tidak kurang diperhatikan saat berbicara. Oh iya, baik, merasa diacuhkan saja Iya, ya, makanya merasa diacuhkan. seperti itu. Oke, apakah Anda ini sering melamun atau mungkin gelisah? Kalau melamun kadang-kadang, cuma kalau melamun itu kalau lagi bosan saja. Kalau gelisah itu saat saat saya biasanya diberikan tanggung jawab, lalu saya merasa sepanjang saya melakukan tanggung jawab tersebut ada yang tidak beres atau ada yang tidak sempurna. Nah, saya biasanya merasa gelisah untuk beberapa waktu yang lama. Oke, baik. Kalau permasalahan yang terakhir dialami saat ini, boleh diceritakan? Permasalahan tidak ada sih Kak kalau akhir-akhir ini. Oke, untuk saat ini tidak ada yang Iya. terjadi ya. Oke, bagaimana pandangannya Anda ini terhadap dirinya sendiri? Kalau menurut saya untuk diri saya sendiri, saya orang yang sulit untuk mengeluarkan apa yang saya rasakan, bahkan kepada orang terdekat saja saya tidak bisa. Kemudian saya lebih dalam berteman itu saya lebih suka berteman lebih dari 2 orang. Kalau 2 orang itu saya biasa berakhir canggung. Kalau kalau rame-rame saya lebih bisa mengutarakan apa yang akan saya lakukan, apa yang ingin saya lakukan bersama mereka, seperti itu. Oke, berarti Anda ini cenderung lebih ke berinteraksinya dengan banyak orang ya, tidak bisa secara personal, susah. Ya, Ya, susah. oke. Apakah ada tokoh yang dikagumi? Kalau tokoh saya agak ragu apakah saya mengagumi tokoh tersebut secara benar-benar kagum, atau mungkin karena saya melihat ada satu sisi mereka yang ingin saya tiru juga. Tapi ada, saya suka melihat Najwa Shihab. Saya suka melihat bagaimana dia menjadi seseorang yang pribadi yang percaya diri, pribadi yang memiliki pemikiran kritis, seperti itu. Oke. Bagaimana pandangannya terhadap hal-hal umum seperti mungkin pendidikan, pergaulan, pekerjaan, dan politik? Bagaimana pandangan tak? Kalau pendidikan itu Kak, menurut saya itu hal yang penting ya, karena menjadi seseorang yang terdidik itu seperti langkah awal kita untuk memiliki kehidupan yang berkualitas di masa yang akan datang. Nah, kemudian untuk pergaulan, saya percaya bahwa manusia itu makhluk sosial. Tidak mungkin ada seseorang yang bisa bertahan seorang diri sampai akhir hayat. Karena itu pergaulan itu jadi hal yang penting. Setiap manusia itu seharusnya bisa bergaul. Kemudian untuk pekerjaan saya kadang-kadang memikirkan pekerjaan yang ideal untuk saya. Pekerjaan ideal itu maksud saya memiliki gaji yang sesuai, tetapi saya juga memiliki kesibukan yang sesuai porsinya. Saya bisa sibuk saat
hari kerja, tetapi saat weekend saya memiliki waktu untuk diri saya sendiri dan keluarga. Kemudian untuk politik, saya itu agak tertarik dengan politik. Menurut saya politik itu seru karena di politik itu saya dapat melihat tingkah laku seseorang sebenar-benarnya. Di politik itu saya dapat melihat secara realita bahwa orang-orang itu tidak ada yang benar-benar baik, tidak ada juga yang benar-benar buruk. Semua ada pada kondisinya, dan orang-orang itu di politik saling menjatuhkan satu sama lain. Itu menurut saya adalah pelajaran yang saya bisa pelajari, bahwa tidak ada orang-orang yang benar-benar menaruh setia percaya pada orang lain. Oke, baik. Bagaimana Anda ini dalam menghadapi dan menyelesaikan ketika terjadi sebuah masalah yang Anda hadapi? Jika ada masalah yang ada pada saya itu, saya cenderung gelisah pertama. Kedua, ketika saya membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya biasanya membutuhkan validasi orang lain. Apakah keputusan saya benar? Apakah memang masalahnya harus diselesaikan seperti ini? Padahal itu saya sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuma saya butuh validasi dari orang lain saja, butuh dukungan. Oke, baik. Berarti membutuhkan ini ya, kepastian bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah benar dalam Iya. mengatasi masalahnya. Oke, baik. Apakah Anda butuh orang lain atau mungkin ketika ingin menyelesaikan masalah itu? Iya, sangat butuh. Oke, berarti lebih cenderung membutuhkan orang lain ya dalam mengatasi masalahnya, seperti meminta validasi dari orang-orang. Iya, biasa saya meminta validasi kepada orang-orang yang saya tahu. Oke, baik. Berarti lebih cenderung menghadapi masalah itu, tapi membutuhkan validasi dari orang, tidak lari dari masalah, menghindarinya, tidak, tetap menghadapi seperti itu. Iya, tidak Oke. lari. Oke, baik. Boleh diceritakan apa tujuan, cita-cita, dan harapannya? Tujuan saya, saya punya tujuan yang agak kurang masuk akal sih. Cuma kalau tujuan yang ideal saya itu nanti setelah saya menyelesaikan studi saya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, saya ingin matang secara finansial, secara emosional. Kemudian saya juga ingin bisa mencoba memuaskan diri saya dengan impian-impian yang dulu saya rasa tidak mampu saya jalani. Kemudian jika cita-cita itu untuk sekarang tidak ada cita-cita yang spesifik yang benar-benar saya inginkan. Cuma sekarang saya lagi berusaha agar cita-cita saya itu tidak keluar dari studi yang sedang saya lakukan di Fakultas Psikologi. Saya di Fakultas Psikologi saya ingin benar-benar melihat bagaimana sih realitanya pekerjaan yang akan saya jalani, karena jika saya baca dari internet itu saya kurang yakin apakah benar-benar seperti ini jika kita sudah bekerja atau tidak. Kemudian kalau harapan, yaitu harapannya saya bisa mewujudkan semuanya. Kalaupun tidak semuanya, setidaknya saya mencoba untuk tidak melewatkan kesempatan yang ada pada saya. Oke, baik. Lalu bagaimana Anda ini mencapai tujuan dan cita-citanya? Bagaimana saya itu sekarang saya sedang berusaha untuk mendalami ilmu psikologi ya. Saya tidak ingin lulus kosong. Saya tidak ingin lulus tanpa membawa ilmu yang saya pelajari. Saya tidak ingin lulus hanya karena saya mengejar lulus cepat. Saya ingin benar-benar ahli dalam studi S1 saya saat saya sudah lulus. Oke, baik. Apakah hal-hal yang sudah Anda usahakan dan lakukan dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-citanya ini cukup sudah berhasil atau tidak? Saya masih merasa kurang sih, Kak. Saya masih merasa kurang berusaha, kurang mengeluarkan effort, dan terkadang saya sendiri lupa bagaimana apa alasan saya untuk masuk ke bidang studi ini. Oke, baik. Boleh diceritakan apa prestasinya
Prestasi semasa SMA itu saya pernah juara, cuma itu bukan prestasi yang wah banget, cuma prestasi di lingkungan sekolah. Terus saya juga beberapa kali mencoba untuk mengikuti lomba dan tidak menang, tapi menurut saya itu sebuah keberhasilan karena ada pengalaman yang saya dapatkan, dan saya merasa daripada merasa gagal, saya lebih merasa berhasil pada saat itu karena sudah bisa mencoba. Oke, baik. Tadi kan dikatakan ada beberapa prestasi yang diraih di masa SMA. Boleh disebutkan prestasi apa itu? Saya pernah juara jurnalistik, menulis berita. Cuma itu Kak yang menang. Oke, baik. Berarti Anda merasa bangga ya dengan prestasi itu? Iya, saya merasa bangga. Oke. Kemudian apa yang sedang dilakukan sekarang atau mungkin akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sibuk kuliah, kerja tugas, dan juga saya sedang masih mencocokkan diri saya dengan lingkungan saya yang baru, karena saya kan merantau ke Makassar, walaupun tidak terlalu jauh, tapi saya merasakan begitu begitu besar perbedaan kehidupan saya saat bersama orang tua dan kehidupan saya saat sendiri. Oke, baik. Kalau yang dilakukan seminggu atau mungkin sebulan atau setahun yang lalu itu, apa yang dilakukan? Seminggu ini saya kuliah, kalau sebulan saya mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia perkuliahan. Kalau setahun ini menurut saya agak seru-seru tapi ngeri-ngeri juga, karena saya kan ikut UTBK. Ini UTBK saya takut sekali dulu UTBK, tapi ternyata saya coba, memang ternyata seram, tapi alhamdulillah bisa juga. Dan menurut saya itu pengalaman yang benar-benar berkesan juga bagi saya tidak bisa mendefinisikan apakah itu pengalaman yang menyedihkan atau menyenangkan, karena itu jujur memicu adrenalin bagaimana saya menghadapi UTBK itu sendiri. Oke, baik. Berarti kesibukan yang dilakukan yang beberapa tahun terakhir ini memang sibuk mempersiapkan pendidikannya ya? Iya. Oke. Apa yang apa Anda menyukai apa yang sedang dilakukan itu? Apakah disuka? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya suka, tapi dalam prosesnya itu saya takut, saya merasa tidak tenang. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, sebenarnya itu agak seru, karena kapan lagi kita bisa merasakan rasa takut tidak kuliah, rasa takut tidak mendapatkan kampus, seperti itu Kak. Oke. Hal-hal apa yang mungkin dianggap sukses atau mungkin gagal bagi sudut pandangnya kita? Kalau menurutku itu hal-hal yang sukses itu saat saya mendapatkan saat saya mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi saya. Sedangkan yang gagal itu saat saya merasa apa yang saya ekspektasikan itu tidak sebanding dengan apa yang saya terima. Oke, boleh diceritakan mengapa Anda menganggap bahwa itu sukses atau mungkin gagal? Saya anggap sukses itu kalau saya mendapatkan apa yang tadi saya harapkan, secara mungkin saya perjuangkan dulu baru saya dapat. Sedangkan kalau gagal itu saat sudah saya perjuangkan dan hasilnya tidak sama seperti apa yang saya harapkan. Lalu ada juga kegagalan yang kesempatannya ada di depan saya tapi saya tidak berani ambil, itu saya anggap gagal. Oke, baik. Bagaimana perasaan, reaksi, atau mungkin tindakannya pada saat merasa seperti itu? Reaksinya itu reaksinya kalau gagal sih takut ya Kak, ngeri-ngeri juga dan kecewa, lalu gelisah juga. Tapi yang paling menarik itu saat gagal itu saya sering merasa tertantang sendiri, sering merasa tidak terima, kayak kok bisa ya saya gagal begitu, saya coba yang begini-begini. Kalau saat saya sukses itu perasaan saya biasanya bahagia, kemudian
saya juga langsung biasanya memikirkan, oh ternyata saya bisa sampai sini, apa ya yang bisa saya dapatkan lagi yang lebih dari ini, seperti itu. Oke, baik. Kemudian bagaimana tindakan atau mungkin rencananya untuk selanjutnya ketika telah menghadapi hal-hal yang mungkin Anda rasa ini sukses atau mungkin Anda rasa itu gagal? Apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan? Rencana saya itu kedepannya di universitas saya ingin menyerap ilmu yang lebih maksimal. Sederhananya saya tidak mau lulus kosong yang kayak tadi. Kemudian eh, saya juga ingin belajar dari kegagalan-kegagalan saya. Saya ingin eh, memperbaiki diri saya ke depannya lebih lebih seperti saya ingin mendorong diri saya sampai saya sendiri keluar dari batas yang saya berikan kepada diri saya. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa ketika Anda merasa gagal itu, Anda cenderung lebih mengintrospeksi diri ya, Iya. dan memperbaiki hal-hal yang mungkin memang seharusnya diperbaiki untuk mencapai kesuksesan yang dimaksud. Iya. Oke, baik. Boleh diberitahu apa hobinya? Hobi saya suka membaca novel. Saya juga suka menulis literatur seperti itu. Baik, bisa diceritakan mengapa Anda memiliki hobi seperti yang disebutkan tadi? Alasannya? Alasannya itu karena saat saya membaca itu saya seperti merasakan berada di dunia lain. Saya merasakan bagaimana pandangan sebuah tokoh terhadap suatu masalah. Kemudian saat saya menulis itu saya merasa lebih memaknai hidup yang biasa-biasa saja bisa saya romantisasikan dalam bentuk tulisan. Oke, baik. Seberapa sering Anda melakukan hobi ini? Cukup sering. Kalau di waktu-waktu luang itu saya biasanya membaca. Dan juga jika di waktu-waktu saya merasakan sebuah peristiwa yang besar datang kepada saya atau emosi yang besar meluap dalam diri saya biasanya menulis. Oke, baik. Rencananya untuk ke depan seperti apa? Rencana ke depan itu saya ingin di universitas saya ingin lebih menemukan diri saya sih. Saya ingin menemukan di mana saya benar-benar cocok di masa depan nanti. Saya ingin mencoba banyak hal di universitas. Saya ingin mengembangkan soft skill dan hard skill saya. Kemudian saya ingin lebih melatih diri saya menjadi pribadi yang mandiri. Oke, apakah sudah ada usaha yang dilakukan? Mungkin kalau menurut saya usahanya belum sempurna, tapi iya ada usaha yang saya lakukan agar saya dapat mencapai tujuan saya. Oke, boleh diceritakan apa saja usaha yang sudah dilakukan? Usaha yang saya lakukan itu pertama saya paling dasar saya memberanikan diri untuk jauh dari orang tua, karena jujur baru kali ini saya tinggal lama jauh dari orang tua. Kemudian saat di perkuliahan itu saya berusaha setiap dosen menjelaskan itu saya lebih fokus memaknai apa yang dosen berikan daripada mengejar nilai-nilai yang membuat nilai saya bagus. Oke, baik. Boleh diceritakan bagaimana sikap ayah dan ibunya di rumah? Kalau di rumah ayah sama ibu seperti orang tua pada umumnya sih Kak, biasa-biasa saja. Oke, bagaimana mungkin menurut sudut pandangnya yang kita lihat itu tentang sikapnya orang tua tak? Kalau ibu itu dia lebih perasa. Oke. Dia lebih mengambil tanggung jawab di rumah, seperti mengatur apa menu yang akan kita makan. Ibu lebih mengurus seperti itu. Kalau ayah itu di rumah dia cenderung saat di rumah dia cenderung mengurusi lingkungan luar, seperti di halaman itu dia biasa membersihkan halaman, biasa juga mengurus tanaman seperti itu. Kalau ibu lebih di dalam rumah, ayah di luar. Oke, baik. Bagaimana pandangannya terhadap sikap tersebut? Pandangan saya, menurut saya itu
Memang sudah eh, normalnya normalnya orang tua lakukan sih. Oke, baik. Eh, Bagaimana sikap ayah dan ibunya ketika berada di lingkungan yang lain selain di dalam rumah? Kalau di lingkungan lain itu ibu saya di luar rumah itu dia eh, bisa dibilang ramah, dia suka berinteraksi, dia punya banyak teman, banyak kenalan. Di kontraks dengan dengan ayah saya itu kalau saya lihat sedikit canggung kalau berada dengan orang, tapi kalau dalam konteks pekerjaan dia cukup lihai untuk bertanggung jawab, karena pekerjaannya mengharuskan dia untuk mengeluarkan keputusan, maka saya sering melihat ayah saya sebagai sosok yang lihai untuk memberikan keputusan. Oke, baik. Eh, Sikap yang dominan di antara ayah dan ibu siapa? Kalau yang lebih dominan dari keduanya, menurut saya ibu saya. Boleh diceritakan mengapa ibunya yang lebih dominan? Karena ibu itu kayak segala keputusannya itu benar-benar diikuti oleh orang-orang rumah. Mungkin ada sugesti rasa percaya saya sebagai anak ataupun ayah saya sebagai suami kepada ibu saya, sehingga saat ibu saya mengeluarkan sebuah pendapat itu kami biasanya cenderung mengikuti pendapat ibu saya. Oke, baik. Bagaimana pandangan ayah dan ibu terhadap pendidikan, pergaulan, seks, atau mungkin hal-hal umum lainnya yang terjadi di masa sekarang? Kalau untuk pendidikan, orang tua saya sangat memperhatikan hal tersebut. Mereka mendukung penuh kami, anak-anaknya, untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kemudian kalau pergaulan itu ortu saya sama seperti orang tua pada umumnya, kami sering diingatkan untuk hati-hati terhadap pergaulan. Sedangkan untuk seks sendiri itu absolut tidak dibiarkan, tidak dibolehkan sebelum waktunya. Oke, baik. Berarti masih berpikiran yang luas ya tentang pergaulan-pergaulan masa sekarang ya. Iya, Cukup ditekankan bahwa untuk berhati-hati. untuk berhati-hati. Oke, baik. Bagaimana penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di dalam rumah? Apakah keras atau tidak? Menurut saya yang saya rasakan tidak sih Kak. Memang ada aturan-aturan yang diterapkan oleh saya seperti tidak boleh makan di tempat tidur, kalau sudah makan angkat piring, tapi itu pun saya sering langgar, dan dia tidak terlalu keras dalam menegakkan aturan itu. Oke, baik. Apakah ayah dan ibunya saling terbuka atau tidak? Saling terbuka dalam konteks Antara ayah dan ibunya, apakah mereka saling terbuka? kalau sepenglihatan saya sih iya. Oke, baik. Hubungan orang tuanya apakah harmonis? Harmonis. Oke. Apakah pernah berselisih paham atau mungkin bertengkar? Kalau sepenglihatan saya tidak pernah melihat mereka bertengkar. Oke. Eh, Berarti untuk pertengkaran ini tidak pernah ya Iya. dilihat oleh saudari. Oke. Pertengkaran yang bentuk baik, karena tidak ada pertengkaran yang dirasakan, jadi masalah apa yang mungkin pernah ada dibahas atau mungkin terjadi di rumahnya? Biasanya permasalahannya itu permasalahan tentang pendidikan saya dan saudara-saudara saya, hanya sebatas itu. Apakah melibatkan Anda sebagai anak? Iya, biasanya saya disuruh bicara mau kemana setelah SMA, jurusan apa yang saya minati, seperti itu. Oke. Bagaimana orang tua menyelesaikan hal-hal seperti itu? Biasanya orang tua meminta pendapat kami, mempertimbangkan, kemudian mereka berdua yang mengolah pertimbangan-pertimbangan itu sehingga menjadi keputusan. Oke. Kemudian bagaimana orang tuanya itu berdamai setelah membahas permasalahan yang sedang terjadi? Untuk berdamai biasanya seperti otomatis, jika tidak ada jadi bilang saling minta maaf, tidak, jadi langsung saja baik-baik. Oke, berarti langsung berkomunikasi saja ya. Iya. Oke. Kalau untuk mengalah, siapa yang lebih sering mengalah?
Kalau yang mengalah mungkin mama, ibu yang sering mengalah. Oke, bagaimana perasaannya kita ketika terjadi permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi atau mungkin selisih paham? Perasaan saya sih yang pertama, saya tidak mau ikut campur ya kak. Saya menghargai bahwa orang tua saya memiliki hak untuk saling beradu argumen. Kemudian saya juga banyak belajar bahwa realitanya nanti kalau saya berumah tangga begini loh yang akan saya jalani. Oke, baik. Bagaimana suasananya di rumah? Apakah akrab atau seperti apa? Akrab. Oke, akrab ya. Iya, akrab. Apakah cukup terbuka atau tidak? Kalau orang tua saya ke anak-anaknya itu terbuka. Kalau kalau untuk saya sendiri, saya biasanya sangat terbuka ke orang tua saya, tapi ada beberapa hal yang saya tidak bicarakan. Oke, baik. Boleh diceritakan hal-hal apa yang mungkin menurut Anda ini yang tidak dibicarakan atau bertindak tidak terbuka atas hal itu? Biasanya hal-hal yang menyangkut pertemanan saya, biasanya saya kalau ada masalah gitu sama teman-teman, saya tidak cerita ke orang tua, ataupun hal-hal yang semacam memang saya sembunyikan dari mereka. Oke, berarti hal-hal yang bersifat pribadi ya, tidak Iya. diutarakan. Oke, bagaimana perilakunya kita di rumah? Apakah manja, diam, tenang, atau seperti apa? Saya cenderung pemanja sih kak, manja. Oke, apakah sering berkumpul dengan keluarganya? Iya sering. Pada saat apa? Biasanya paling sering itu kalau lagi makan sarapan, makan siang atau makan malam, biasanya kami lama berbicara di meja makan. Oke, boleh disebutkan alasannya mengapa saat seperti itu kalian berkumpul? Mungkin karena pas waktu itu kami berkumpul lengkap, ada kakak saya juga, kedua orang tua saya juga hadir, kemudian ada saya dan adik-adik saya, makanya kami biasanya mengobrol lama di meja makan. Oke, baik. Berarti pada saat jam-jam makan ya, Iya. semuanya bisa hadir dan berkumpul. Oke, apa yang paling sering dibicarakan? Paling sering itu dibicarakan biasanya membahas hari-hari yang kami lalui seharian ini, lalu rencana-rencana kedepannya juga biasanya kami diskusikan. Oke, bagaimana sikap ayah dan ibunya terhadap Anda, terhadap saudara yang lain juga? Bagaimana sikapnya? Sikapnya itu kalau terhadap saya dan kakak saya, karena saya dan kakak saya itu bisa dibilang umurnya tidak beda jauh, biasanya kami diperlakukan sebagaimana kami benar-benar sudah dewasa, sedangkan adik saya itu umurnya jauh lebih muda daripada saya, dia masih sekolah dasar. Perlakuannya ke kakak saya dan adik saya tentu saja ada yang berbeda. Adik saya lebih diperlakukan sebagai seorang anak kecil, sementara saya agak diberikan perlakuan lebih dewasa. Boleh disebutkan perlakuan apa itu? Biasanya dalam mengambil keputusan itu saya dan kakak saya biasanya diberikan ruang untuk memberikan opini kami, atau memberikan apakah kami ingin melakukan ini atau itu, sementara adik saya itu lebih ke dikontrol bagaimana apa yang akan dia lakukan ke depannya. Oke, baik. Kalau terkait pengambilan keputusan Anda dengan saudara-saudaranya itu seperti apa? Sama seperti tadi, pengambilan keputusan itu untuk saya dan kakak saya itu kami diberikan ruang untuk mengeluarkan opini, sementara untuk adik saya biasanya meskipun dia berbicara ini itu mau ini, biasanya keputusan akhir ada di orang tua saya. Oke, baik. Berarti untuk keputusan Anda pribadi dan kakaknya itu lebih sudah antara keputusan pribadi dan keputusan orang tua yang disatukan ya? Iya. Kecuali adiknya? Iya. Oke. Berapa jumlah saudaranya? 2 ya. Sejauh mana Anda mengenal saudara-saudaranya? Kalau dengan kakak saya itu karena kami tidak beda jauh usianya, lalu saat TK ataupun SD, SMP, SMA itu kami berada di lingkungan sekolah yang sama.
Saya cukup mengenal dia lebih dekat. Saya cukup tahu bagaimana tabiat, bagaimana sikap-sikap dia di rumah. Kemudian kalau adik saya itu, eh, kalau di rumah saya tahu dia, cuma kalau di sekolah itu saya kurang tahu bagaimana pergaulannya di sekolah. Oke. Bagaimana hubungannya dengan saudaranya? Hubungannya baik seperti saudara pada umumnya. Kadang kami bertengkar, berselisih, tapi cepat juga baikannya. Oke, baik. Apakah kalian saling mendukung atau saling iri? Kalau mendukung itu tidak pernah secara secara langsung sih bilang, oh iya saya dukung kamu, tidak begitu. Cuma kadang-kadang ada perlakuan yang saya rasa saudara saya mendukung saya sendiri. Kemudian untuk rasa iri itu eh, cuma kadang-kadang saja muncul, tapi biasanya langsung redam. Oke. Biasanya saling iri itu muncul ketika seperti apa? Biasanya tuh permasalahan sepele kak, semisal kakak saya dibelikan sesuatu, kemudian saya belum dibelikan. Biasanya saya agak kenapa ya saya tidak belikan, kan saya tuh melihat saya dan kakak saya itu sepaket, makanya kalau kakak saya dibelikan saya juga harus dibelikan dong, seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau dalam hal-hal mendukungnya itu lebih cenderung ke perlakuan ya? Iya. Oke. Apakah merasa dekat atau suka curhat dengan saudaranya? Kalau curhat sih tidak kak. Kalau dekat, iya saya merasa dekat kepada keluarga saya, tapi kepada saudara saya. Cuma kalau curhat, kami tidak sering curhat, mungkin karena gengsi satu sama lain. Oke, Seperti itu. baik. Lebih dekat dengan saudara yang mana? Kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin secara 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 usia itu saya lebih dekat dengan kakak saya daripada adik saya yang bungsu. Cuma kalau dalam rumah itu biasanya kalau melakukan aktivitas saya lebih nyaman dan lebih merasa dekat kepada adik saya karena dia juga perempuan, sedangkan kakak saya itu cowok. Oke, oke, baik. Eh, apakah Anda merasa tidak dekat dengan saudara? eh saya kurang yakin sih kak, cuma kayaknya saya dekat deh. Kalau di antara adik dan kakak, yang mana yang merasa kalau tidak terlalu dekat? Yang tidak terlalu dekat itu kakak saya, mungkin karena dia cowok, pergaulannya juga udah beda sama kayak dulu. Oke, baik. Apakah kagum dengan saudaranya? Kagum tidak dia kak, tidak. Boleh sebutkan mengapa? Karena kadang itu kalau saudara saya melakukan sesuatu itu saya cuma kayak, oh ya tahu lah begitu, tapi tidak ada aja yang rasa kagum seperti apa. Oke. Rasa biasa-biasa saja. Oke. Bagaimana prestasi dan pergaulan saudaranya? Kalau prestasi itu adik saya itu cukup aktif di sekolahnya. Kalau saya lihat di rumah, biasa dia bawa pulang tugas-tugas, katanya juga ikut lomba. Dan pergaulannya tuh saya kurang tahu sih kalau adik saya. Cuma kalau kakak saya itu dia di sekolah prestasinya itu tidak secara akademik, dia lebih suka lebih suka berinteraksi di luar sekolah. Kemudian pergaulannya juga kalau pergaulan yang di sekolah itu saya cukup tahu teman-temannya. Cuma kalau di luar sekolah itu saya kurang tahu bagaimana pergaulannya. Oke, baik. Seberapa dekat Anda dengan teman-teman saudaranya? Kalau adik saya tidak kenal. Kalau kakak saya, untuk beberapa teman-teman yang masih berada di sekolah itu saya kenal semua, karena biasanya otomatis itu jadi teman saya juga, kami satu kelas. Kemudian kalau teman-temannya yang di luar sekolah itu saya tahu tapi tidak kenal secara pribadi. Oke, baik. Nah, bagaimana bentuk pergaulannya Anda? Apakah banyak teman atau seperti apa? Kalau saya pergaulan itu teman saya cukup banyak. Saya suka berbaur dengan teman-teman baru meskipun pertamanya saya merasa canggung. Kemudian saya lebih suka berteman secara berkelompok daripada seperti tadi, seperti dua orang saya kurang bisa nyambung kalau dua orang.
Oke, baik. Kalau terkait kecenderungan jenis kelamin, usia, status sosial, dan pendidikan teman-temannya itu? Kalau jenis kelamin itu saya tidak masalah berteman dengan cewek ataupun cowok. Kalau usia, saya lebih nyaman berteman dengan orang yang seusia dengan saya. Kemudian status sosial saya juga tidak terlalu mempermasalahkan status sosial teman-teman saya. Pendidikan juga saya juga tidak terlalu membedakan pendidikan sih. Saya berteman. Oke, baik. Tapi kalau di antara laki-laki dan perempuan itu lebih cenderung yang mana temannya? Kalau mungkin lebih banyak cewek, lebih Oke. banyak perempuan. Kalau terkait pendidikan temannya, rata-rata kecenderungannya itu Pendidikannya itu kalau sekarang rata-rata mereka lanjut kuliah sih. Oke, baik. Apakah ikut organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial? Iya, waktu SMA ikut. Bentuk organisasi apa? Waktu SMA itu saya ikut organisasi yang berkecimpung di bidang sosial seperti PIKR. Saya juga ikut pandu digital itu jurnalistik. Kemudian saya juga ikut English Club. Yang ya itu saja. Oke, boleh diceritakan apa alasan untuk mengikuti organisasi tersebut? Alasannya tuh kalau PIKR itu waktu itu karena teman kelas saya yang jadi ketuanya diajak. Terus saya lihat kasihan juga ya kalau saya tolak. Jadi saya ikut aja. Kemudian untuk yang pandu digital itu guru saya yang meminta saya untuk ikut karena waktu itu baru dibangun kan di sekolah organisasi baru. Kemudian saya disuruh bagaimana kalau kamu yang masuk di pandu digital ini, kamu yang menulis berita-berita sekolah. Nah, saya menyetujui hal tersebut, makanya saya masuk pandu digital. Kemudian kalau English Club itu karena memang saya memiliki ketertarikan pada bidang tersebut. Kemudian saya juga senang belajar bahasa Inggris, jadi saya masuk. Oke, baik. Apa yang diperoleh dari organisasi dan kegiatan itu? Dari organisasi itu kalau saya gabungkan ketiganya, saya dapat lebih tahu bagaimana cara berorganisasi. Saya memiliki pengalaman yang menyenangkan. Saya istilahnya saya sudah tahu rasanya bergabung dalam sebuah komunitas. Oke, baik. Apakah Anda punya sahabat? Punya. Bagaimana pandangannya terhadap sahabatnya? Kalau pandangan saya itu sih, saya mengenal sahabat saya merasa dekat kepada mereka meskipun beberapa hal ada yang tidak bisa saya bicarakan kepada mereka. Hanya saja saat seseorang yang saya anggap sebagai sahabat itu, saya otomatis merasa aman karena saya merasa kalau saya sedang dalam masalah, saya punya orang untuk diajak pergi sama-sama, diajak healing sama-sama. Oke, baik. Seperti apa sih makna teman bagi Anda? Makna teman itu bagi saya, hal itu membuat saya tidak merasa sendiri. Oke, teman-teman yang menyenangkan seperti apa? Dan yang tidak menyenangkan itu seperti apa? Kalau yang menyenangkan itu teman-teman yang satu frekuensi, yang memang nyambung kalau bicara. Kemudian yang tidak menyenangkan itu teman-teman yang tipe-tipe yang biasa tiba-tiba menghilang, tiba-tiba merasa tidak dianggap, tiba-tiba menarik diri, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana reaksi atau sikapnya Anda terhadap teman-temannya? Reaksi saya terhadap teman-teman saya cukup menghargai mereka sih. Saya menghargai kedudukan mereka sebagai orang terdekat saya. Saya juga menghargai apabila mereka memiliki pemikiran yang tidak cocok dengan saya. Oke, baik. Apakah pernah terlibat sebuah konflik dengan teman-temannya? Pernah waktu sekolah, karena waktu itu mungkin ada sebuah kegiatan yang membuat kami capek satu sama lain. Kami sempat beradu argumen, lalu setelah itu kami bertengkar.
Oke, bagaimana sikapnya ketika terlibat sebuah konflik dengan teman-teman? Biasanya tuh setelah saya terlibat konflik itu, grup chat kami diam untuk beberapa waktu yang lama, tapi tiba-tiba kalau ketemu lagi tiba-tiba langsung berbaikan gitu secara otomatis, tidak tidak ada kata maaf, cuma langsung saja seperti biasanya. Oke, kegiatan seperti apa yang biasa dilakukan bersama teman-teman? Kegiatannya biasa rendong. Biasanya kami nongkrong-nongkrong tidak jelas, atau biasanya juga kami membicarakan sesuatu yang sedang ramai, bergosip seperti itu, Kak. Oke, apa yang lebih sering dilakukan? Yang lebih sering dilakukan itu kami biasa nongkrong-nongkrong tidak jelas. Oke, berarti ngumpul aja ya cerita-cerita. Iya, ngumpul-ngumpul aja. Oke, bagaimana Anda dalam lingkungan baru? Apakah mudah beradaptasi atau tidak? Tidak, saya tidak mudah beradaptasi. Oke, bagaimana sikapnya di depan banyak orang? Biasanya di depan banyak orang itu saya canggung awalnya. Oke, kalau di situasi santai atau mungkin situasi formal, apakah tetap canggung? Kalau di situasi santai itu saya memerlukan seorang teman untuk menemani saya, sehingga saya bisa langsung cerewet, langsung pintar berinteraksi. Sementara kalau di formal itu saya biasanya benar-benar canggung kaku. Oke, lalu bagaimana sikapnya ketika berada di luar rumah atau mungkin di sekolah? Kalau di luar rumah sih menurut saya ini orang yang bersemangat, cukup mau melakukan aktivitas-aktivitas yang ada. Oke, apakah punya pacar? Punya. Oke, bagaimana menurut sudut pandangnya teman-temannya? Tentang pacar, Iya, tentang pacarnya. sudut pandang teman-teman saya sih mendukung, karena memang uh, pacar saya juga satu circle sama teman-teman saya. Oke, kalau bagaimana kamu ini menurut sudut pandang teman-temannya? Menurut sudut pandang teman-teman saya ini, saya mungkin orang yang cerewet, orang yang suka ceplas-ceplos kalau ngomong. Soalnya saya kalau sama teman-teman saya dan sama orang lain itu biasanya beda, Kak, pribadinya. Oke, baik. Boleh disebutkan usia masuk sekolahnya ketika TK, 7 tahun. ketika SD? SD itu 12. Usia masuk sekolahnya ya? Oh, bukan. Kalau TK itu masuknya 7 tahun. Kalau SD itu 8 karena 1 tahun. Oke, kalau ketika SMA usia masuknya? SMA masuknya 15. 15 tahun ya. Ketika berkuliah masuk di usia berapa? Kuliah masuk di 17 tahun. Oke. Apakah itu termasuk terlambat atau tidak? Tidak. Tidak terlambat ya masuknya. Berapa lama bersekolah? 12 tahun kalau SD, SMP, SMA. Oke. Apakah pernah tinggal kelas? Tidak. Tidak ya. Oke. Seperti apa prestasinya di sekolah? Prestasi saya di sekolah itu, saya bilang tadi saya sering ikut-ikut lomba, walaupun tidak menang seperti itu. Oke, baik. Terkait nilai-nilai akademisnya di sekolah seperti apa? Nilai akademis saya cukup memuaskan. Saya sendiri cukup puas dengan apa yang saya raih. Oke. Mata pelajaran apa yang paling disukai? Saya suka mata pelajaran bahasa Inggris karena memang saya mau menguasai bahasa Inggris. Kalau yang tidak disukai? Kalau yang tidak disukai itu matematika, karena saya malas sekali berhitung. Oke. Bagaimana cara belajarnya yang Anda terapkan? Cara belajar yang saya terapkan itu, saya suka mencatat, tapi catatan saya itu tidak rapi. Biasanya saya cuma mencoret-coret poin-poin penting. Kemudian hal tersebut lebih masuk ke otak saya dibandingkan ketika saya harus mencatat panjang. Oke. Bagaimana? Apakah itu menurutnya apakah efektif atau tidak? Menurut saya efektif sih, Kak. Oke, berarti cara belajar yang sudah diterapkan saat ini tuh sudah efektif ya, Iya. menurutnya. Oke. Bagaimana hubungannya dengan guru atau mungkin dosen-dosen? Kalau dengan guru itu hubungan kami seperti pada umumnya, saya menghormati guru saya, kemudian
saat guru saya mengapresiasi saya merasa dihargai. Dengan dosen juga itu baru-baru ini sama seperti guru, saya merasa dihargai ketika saya diapresiasi dan saya otomatis menghormati mereka. Oke, baik. Apakah hubungannya itu cukup dekat dengan guru atau dosennya? Kalau guru ada beberapa guru yang cukup dekat, kalau dosen belum ada yang dekat. Oke, baik. Eh, saya rasa itu saja ya, seluruh rangkaian anamnesa sudah terjawab. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama proses anamnesa berlangsung, atau mungkin ada hal-hal yang menyinggung. Saya minta maaf dan kurang berkenan. Kemudian untuk selanjutnya, apabila ada hal-hal yang ingin dilakukan atau mungkin dicari tahu lebih lanjut, saya izin mengkonfirmasi menghubungi Anda. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.